قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Rasulullah SAW sangat sayang kepada ayahnya. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia menyuruh bapaknya, mendakwahi bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, dia menggunakan kalimat yang sangat halus, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat sama sekali? Ya, sampai ayahnya mengatakan araghibun anta an alihati ya Ibrahim fa illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kau benci dengan Tuhan saya? Ya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, dakwah terus, ceramah terus. Kalau kau tidak berhenti ceramah, saya akan lempar engkau. Ya. Akan saya rajam engkau. Luar biasa, bapaknya mengusir apa? Wahjurni maliyah, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya sendiri. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayang ayahnya, Allah pertemukan mereka di akhirat kelak. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir atau tidak? Dalam kondisi musyrik, ya. Anaknya Nabi, bapaknya tukang bikin Tuhan, ya. Anaknya siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya punya pabrik apa? Pabrik Tuhan. Ketemu di akhirat. Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, yalqa Ibrahimu abahu Azar. Tatkala dia hari kiamat kelak, Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatratun ghabarah. Pada ayahnya, wajah ayahnya ada kehinaan, ya, menunjukkan apa? Hitam dan menyedihkan, yang menunjukkan dia orang kafir. Fayaqul lahu Ibrahim. Ibrahim berkata kepadanya, alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku telah berkata kepada engkau, jangan kau bermaksiat kepadaku, jangan kau membangkang kepadaku? Fayaqulu abuhu, maka ayahnya Azar berkata, fal yauma la a'sik. Hari ini aku tidak akan membantah engkau lagi, wahai putraku. Fayaqulu Ibrahim berkata, ya Rabbi, innaka wa'adtani an la tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Rabbku, bukankah kau telah berjanji kepadaku, kau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat kelak. Dalam doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari di mana manusia dibangkitkan. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bukankah kau telah berjanji tidak akan menghinakan aku di hari kiamat kelak? Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya. Bagaimana dan kehinaan apa yang lebih tinggi lagi daripada seperti ini? Ayahku di neraka jahanam. Ini kehinaan apa yang lebih besar daripada ini? Jadi dia berusaha masih membela ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berkata, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik fayanzur. Lihatlah yang ada di bawah kedua kakimu. Nabi Ibrahim pun lihat, fa idza huwa bidhikhin mutalattikhin fayu'khadhu biqawamihi fayulqa finnar. Tiba-tiba ayahnya Azar tadi berubah bentuknya seperti hewan dzikh, itu seperti dhaba, semacam serigala kecil, semacam anjing bentuknya, dalam kondisi kotor, kemudian kakinya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maksud saya, ini hadis riwayat Bukhari. Maksud saya, Nabi Ibrahim begitu sayang kepada ayahnya, namun dia tidak bisa beri hidayah kepada ayahnya. Lihat juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada istri dan anaknya. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dan dia berdakwah pada kaumnya 1000 tahun kurang 50, itu 950 tahun. Dan dia berdakwah terus menerus. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Bukan dakwah cuma hari Minggu pagi saja, tidak ya. Tapi siang dan malam, siang berdakwah, malam berdakwah. Itu kaumnya dia dakwahi. Bagaimana lagi dengan orang yang dia cintai, istri dan anaknya? Yang dia tidur bersama istrinya, yang dia bekerja demi anaknya, tentu dia sangat sayang. Tetapi apakah Nabi Nuh bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya? Jawabannya tidak bisa. Sampai-sampai tatkala sudah turun hujan, kemudian sudah keluar air dari tanah, kemudian
Nabi Nuh naik di atas perahunya, anaknya sedang berenang menyelamatkan diri dari banjir yang begitu besar. Maka Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, ayo naik atas perahu bersamaku, jangan kau bersama orang kafir. Anaknya masih ngeyel. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi menuju gunung ya yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini ya. Akhirnya anaknya pun tenggelam. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah, anakku ya Allah, dia termasuk dari keluargaku. Selamatkan dia, ampunilah dia. Nabi Ibrahim berdoa karena sayang kepada anaknya, tidak berhasil memberi hidayah kepada anak yang sangat dia cintai. Sampai setelah anaknya sudah meninggal dalam kondisi kafir, dia masih berusaha, siapa tahu Allah mau memberikan ampunan kepada anaknya. Namun Allah tegur, "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Kata Allah, wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh, perbuatan kekufuran. Maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau supaya engkau tidak termasuk dari orang-orang jahil. Ya, Allah tegur. Maksud saya ingin menjelaskan bagaimana begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya dan sudah berdakwah 950 tahun, itu pun tidak berhasil anaknya dapat hidayah. Jadi murni hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bilang tadi, ya, kalau seandainya hidayah kita bisa beli, kalau kita bisa beli, kita akan beli. Kita belikan, kita bagikan kepada orang-orang yang sangat kita sayangi. Ya. Tetapi kenyataannya tidak bisa dibeli. Uang para nabi tidak bisa beli hidayah buat orang-orang yang mereka yang sangat sayangi. Nabi Muhammad sangat sayang kepada Abu Talib, bahkan seperti bapaknya sendiri, tidak bisa dapat hidayah. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada bapaknya, sampai di hari kiamat dia berusaha membela bapaknya. Sudah selesai cerita, selesai dakwah, hari kiamat masih berusaha membela bapaknya. Itu pun bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam sangat sayang kepada istri dan anaknya, pun tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya, padahal sudah berdakwah 950 tahun. Ini dalil bahwasanya hidayah murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Ini harus kita yakini. Para nabi hanya memiliki hidayatul irsyad, kemampuan untuk menunjukkan kepada kebenaran. Tetapi yang beri taufik kepada seorang untuk menjalani kebenaran tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala.